selamat sore teman-teman semua dan selamat sore juga kepada Ibu Rohmatus Soleha MPD yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Tak lupa, kami berterima kasih kepada dosen kita yaitu Ibu Rohmatus Soleha MPD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi makalah kami yang berjudul Karya Ilmiah tentang topik, tema, judul karangan, dan kerangka karangan. Sebelum kami mulai pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, nama saya Mirna Juningsih, dan ada dua rekan kelompok kami yaitu Dama Rasa Kariska dan Indra Kurniawan. Ada 6 poin yang akan kami bahas di materi ini, yaitu yang pertama, pengertian karya ilmiah, yang kedua, sistematika penulisan karya ilmiah, yang ketiga, pengertian perbedaan antara topik dan tema, yang keempat, perbedaan dari segi syarat topik dan tema, yang kelima, pengertian judul karangan, dan yang keenam, pengertian kerangka karangan. Baik, kita mulai pembahasan poin pertama. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah. Dengan menggunakan bahasa resmi, karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang berbahasa santun dan isisnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah antara lain: 1. Memberi penjelasan, yang kedua memberi komentar atau penilaian, yang ketiga menyampaikan sanggahan, yang keempat membuktikan hipotesa. Sistematika penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisannya harus menuruti suatu aturan kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Bagian pendahuluan biasanya berisi tentang 1. Halaman judul. Halaman judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas, tetapi ada juga variasi lain. Yang kedua, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasanya diujikan atau dipertahankan di depan penguji, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Halaman pengesahan bermaksud menginformasikan kepada panitia ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan itu telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. Yang ketiga, kata pengantar. Kata pengantar terdiri atas sejumlah paragraf yang bertujuan untuk mengantarkan suatu karya tulis kepada pembaca. Di dalamnya berisi antara lain garis besar atau
substansi pokok yang terdapat pada karya tulis dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam menggarap dan menyelesaikan karya tulis tersebut. Yang keempat, halaman abstrak. Halaman abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga bisa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Hal-hal yang perlu dimuat di dalamnya yaitu 1. Paragraf pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, paragraf kedua, rumus masalah, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sumber data atau tempat data itu diperoleh. Yang ketiga, paragraf ketiga, cara atau teknik menganalisis data. Yang keempat, paragraf keempat, hasil analisis data. Yang kelima, yaitu daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Daftar isi harus ditempatkan di bagian pada karya ilmiah dan bukan di bagian penutup atau di belakang. Daftar isi hampir sama dengan kerangka karangan, bedanya ialah daftar isi memakai nomor halaman, sedangkan kerangka karangan tidak. Keduanya terdiri atas bab-bab dan subbab secara rincinya. Yang keenam, itu daftar tabel, gambar, dan grafik. Bagian isi, secara umum, bagian isi terdiri dari 1. Pendahuluan. Pendahuluan memaparkan 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pengungkapan latar belakang masalah harus berurutan dari hal-hal bersifat umum sampai hal-hal bersifat khusus. Yang kedua, rumus masalah. Rumusan masalah ditulis untuk mengkhususkan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah yang dirumuskan harus merupakan hasil pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat selalu ada dalam penelitian. Tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui sejumlah fenomena tertentu. Manfaat penelitian yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Manfaat terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metodologi menyangkut beberapa hal yang perlu digunakan selama penelitian berlangsung, yaitu 1. Sumber data, 2. Cara mengambil data, 3. Cara menganalisis data, 4. Cara menyimpulkan dan membuat simpulan. Kedua, landasan teori. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Hal-hal yang perlu ditulis dalam landasan teori harus sesuai dengan bidang kajian atau fenomena yang sedang diteliti. Agar tidak salah dalam memasukkan teori, kita harus berpedoman pada judul, topik masalah, kerangka berpikir, dan atau pada variabel-variabel penelitian. 3. Hasil penelitian menguraikan pengolahan dan analisis data serta penafsiran hasil analisis data. Yang keempat, kesimpulan dan saran menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujukan kepada landasan teori yang digunakan, kemudian dikemukakan beberapa saran. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari 1. Daftar kepustakaan. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber
yang digunakan dalam penulisan laporan. Yang kedua, lampiran, berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, label, dan lain-lain. Yang ketiga, indeks, berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan dan disusun menurut abjad. Pengertian topik dan tema. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih mendetail. Sedangkan tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Sedangkan tema berarti pokok pemikiran atau suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya membuat sebuah tulisan. Jika diandalkan seperti sebuah rumah, tema merupakan pondasinya. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut dengan tema karangan. Penempatan tema sebelumnya mulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin menyampaikan ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Perbedaan dan persamaan topik dan tema. Topik biasa terdiri dari 1-2 kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah topik maupun tema, keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang sangat umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari segi syarat topik dan tema. Syarat topik yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis, supaya penulis termotivasi dari hal tersebut. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Penulis harus mengetahui metode apa yang digunakan, metode analisis apa yang digunakan, dan buku referensi yang digunakan. Yang ketiga, jangan terlalu teknis dan jangan terlalu kontroversial. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus menarik. Dan yang terakhir, topik yang dipilih harus secara fakta dan objektif. Sedangkan syarat tema yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Dan yang keempat atau yang terakhir, tema dibatasi ruang lingkupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Sakarisa. Di sini saya akan menjelaskan judul karangan dan kerangka karangan. Judul karangan adalah kepala karangan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai karangan. Judul karangan merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide karangan. Judul tidak harus ditetapkan sebelum menulis, tetapi dapat ditentukan setelah karangan selesai. Judul karangan yang baik dan benar harus sesuai dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan tema.
Yang kedua, menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu pembaca akan isi bacaan. Dan yang ketiga, singkat, padat, dan jelas. Sedangkan kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan sesuatu rencana kerja yang memuat garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Berikut beberapa fungsi kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan. Yang ketiga, mencegah pembahasan di luar topik pembahasan. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Yang keenam, mencegah pengulangan pembahasan ide. Adapun manfaat kerangka karangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau lebih. Dan yang keempat, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Untuk menyusun kerangka karangan yang baik dan benar, penulis perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut, yaitu: yang pertama, menggunakan bentuk kerangka standar. Yang kedua, menggunakan inden atau liurus secara konsisten. Yang ketiga, menggunakan penomoran secara konsisten seperti angka Romawi, angka desimal, huruf, dan angka Arab. Yang keempat, setiap judul, subbab, unsur subbab, dan detail unsur diberi nomor konsisten. Yang kelima, penomoran tidak melebihi 4 angka atau digit. Yang keenam, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Dan yang terakhir, langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Berikut beberapa langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahasa. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka karangan.